Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Laila Aida Fatimah, biasa dipanggil Laila. Saya mahasiswi Teknik Elektro tahun 2020 Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua tentang teknik elektro dan konsentrasi keilmuannya yang ada di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai ke videonya. Universitas Singapura Bangsa atau yang disebut juga dengan UNSIKA merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Karawang, Jawa Barat, Indonesia yang didirikan pada tahun 1982. Sedangkan teknik elektro merupakan suatu program studi yang ada di Universitas Singapura Bangsa Karawang yang disahkan pada tahun 2014 berbarengan dengan perpindahan status Universitas Singapura Bangsa Karawang dari perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri. Nah, untuk penjelasan teknik elektro akan dijelaskan setelah ini. Dikutip dari rencanamu.id, teknik elektro merupakan ilmu teknik yang mempelajari sifat-sifat elektron yang kita kenal sebagai listrik. Biasanya dalam pembelajarannya, teknik elektro terkait dengan arus listrik lemah dan arus listrik tinggi. Dan tidak hanya tentang kelistrikan saja, teknik elektro juga mempelajari tentang jaringan komputer, dasar pemrograman, teknik kendali, ilmu komputer, dan bahkan sampai ilmu manajemen. Karena keterkaitan ilmu yang banyak, sehingga teknik elektro mempunyai konsentrasi ilmu yang begitu banyak juga. Di Universitas Singapura Bangsa sendiri terdapat 4 konsentrasi yang ada di teknik elektro, yaitu ada elektronika, teknik kendali, teknik tenaga listrik, dan teknik telekomunikasi. Kemudian, mari kita bahas satu-satu konsentrasinya. Yang pertama ada bidang elektronika. Elektronika merupakan salah satu cabang dari teknik elektro yang mempelajari tentang arus lemah. Untuk pengertiannya, yang dikutip dari teknikelektronika.com, elektronika adalah salah satu cabang teknik atau fisika yang mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik pada komponen-komponen aktif seperti transistor, dioda, dan IC, serta komponen-komponen pasif elektronika seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Elektronika mempunyai fungsi dasar yang biasanya semua manfaatnya itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ada rectification atau penyearah. Biasanya ini untuk mengkonversikan arus IC atau arus bolak-balik ke dalam arus searah atau DC, ataupun sebaliknya. Itu biasanya kita temui saat kita mencarger HP. Ada juga amplifier atau penguas sinyal lemah. Itu bisa kita temui pada mikrofon, sound system, radio, dan lainnya. Dan masih banyak fungsi-fungsi dasar yang bisa kita temui di elektronika ini. Nah, untuk teman-teman yang tertarik untuk mempelajari konsentrasi elektronika ini, teman-teman dapat mempelajari contohnya seperti elektronika analog, elektronika digital, teknologi IC, dan masih banyak lagi. Referensi ini saya ambil dari KRS Kurikulum 2019 Teknik Elektro Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, untuk yang kedua ini ada teknik telekomunikasi, teman-teman. Teknik telekomunikasi ini juga merupakan salah satu cabang keilmuan konsentrasi dari teknik elektro yang mempelajari tentang arus lemah. Dikutip langsung dari situs resmi Teknik Telekomunikasi ITB, teknik telekomunikasi adalah program interdisipliner yang membutuhkan perpaduan antara pengetahuan yang mencakup bidang teknik elektro, ilmu komputer, manajemen, ekonomi, dan kebijakan, selain ilmu-ilmu dasar sains dan matematika sebagai dasar dari ilmu rekayasa teknik. Nah, untuk teman-teman yang mau masuk elektro tetapi menyukai tentang networking, jaringan komputer, navigasi, radar, dan lain sebagainya, teknik telekomunikasi bisa menjadi konsentrasi bidang teknik elektromu. Telekomunikasi juga menjadikan bukti bahwa
teknik elektro tidak hanya mempelajari tentang kelistrikan saja, tetapi tentang kemajuan teknologi. Hanya ilmu telekomunikasi yang bisa kita rasakan saat kita memakai sinyal internet, wifi, atau bahkan ketika kita pergi ke warnet. Nah, saat kita pergi ke warnet, kita akan melihat bahwa warnet tersebut akan menggunakan jaringan komputer untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Untuk teman-teman yang berminat untuk mengambil konsentrasi telekomunikasi ini, teman-teman dapat mempelajari beberapa hal, yaitu sistem komunikasi, elektromagnetika telekomunikasi, jaringan komunikasi data, antena dan propagasi, dan lain sebagainya. Lagi-lagi, referensi ini saya ambil dari KRS Kurikulum 2019 Teknik Elektro Unsika ya teman-teman. Yang keempat ada teknik tenaga listrik. Nah, ini merupakan salah satu konsentrasi teknik elektro yang mempelajari tentang arus tinggi. Untuk pengertian teknik tenaga listrik sendiri merupakan dikutip dari rencanamu.id. Teknik tenaga listrik adalah bidang ilmu yang mempelajari teknik-teknik yang berhubungan dengan tenaga listrik dan berbagai tantangannya sehingga tenaga listrik dapat disalurkan dengan lancar. Nah, sesuai dengan pengertiannya, teknik tenaga listrik ini akan mempelajari bagaimana perindustrian listrik tersebut, dari pembangkit, transmisi, sampai distribusi yang sampai pada saat konsumen memakai listrik tersebut. Konsentrasi ini juga mengajarkan tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada perindustrian kelistrikan dan teknologi-teknologi untuk inovasi kelistrikan. Seperti yang kita tahu bahwa kelistrikan pada zaman ini merupakan sebagai hal pokok. Nah, maka dari itu lulusan-lulusan dengan konsentrasi teknik tenaga listrik akan sangat dibutuhkan pada saat ini. Beberapa pelajaran yang bisa dipelajari saat kita mengambil konsentrasi tenaga listrik ini adalah elektronika daya mesin, mesin listrik, instalasi listrik, manajemen daya, dan lain sebagainya. Referensi ini juga saya ambil dari KRS Kurikulum 2019 Teknik Elektro Unsika. Yang terakhir, ada konsentrasi teknik kendali dan komputer. Nah, teknik kendali dan komputer ini salah satu cabang konsentrasi teknik elektro yang mempelajari tentang kendali. Untuk pengertian teknik kendali dan komputer sendiri adalah dikutip dari elektro.ft.unsri. Teknik kendali dan komputer atau TKK merupakan salah satu konsentrasi pada jurusan teknik elektro yang memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang teori kendali, aplikasi, dan teknologinya. Teknik kendali dan komputer mempersiapkan mahasiswanya untuk membuat teknologi dalam isyarat sistem berupa perintah yang nantinya menghasilkan output hasil perintah. Pengaplikasian yang paling umum teknik kendali dan komputer ini ada pada sistem robot. Teman-teman juga bisa mempelajari bagaimana membuat suatu aplikasi agar bisa dikendalikan dan bisa digunakan di komputer ataupun di smartphone yang nantinya akan menghasilkan suatu output yang kita kendalikan juga. Ketika teman-teman mengambil konsentrasi ini, beberapa pelajaran yang dapat teman-teman pelajari adalah sistem kendali, komunikasi data, kriptografi, sistem kendali digital, dan lain sebagainya. Referensi ini juga saya ambil dari KRS Kurikulum 2019 Teknik Elektro Unsika. Nah, kesimpulannya adalah teknik elektro merupakan salah satu prodi, program studi yang memiliki banyak sekali konsentrasi. Yang karena teknologi yang semakin maju dan listrik yang menjadi kehidupan pokok kita pada zaman ini, membuat teknik elektro banyak diminati oleh banyak orang. Nah, teknik elektro ini merupakan salah satu jurusan yang berperan penting dalam kemajuan teknologi. Maka dari itu, mahasiswanya dituntut untuk dapat berinovasi dan disiapkan untuk terus berkembang agar mengikuti revolusi industri.
Contohnya, revolusi yang akan kita hadapi sekarang adalah revolusi industri 4.0. Salah satu contoh dari 4.0 adalah menciptakan IoT atau Internet of Things yang merupakan next biggest thing setelah internet dan smartphone. Dan seiring kemajuan zaman dan seiring kemajuan teknologi, konsentrasi pada bidang teknik elektro akan semakin banyak, dikarenakan mahasiswanya yang akan terus hadapkan dengan teknologi-teknologi dan revolusi-revolusi industri yang baru. Baik, kita telah sampai di ujung video ini. Saya harap video ini bisa menjadi gambaran kepada teman-teman tentang apa itu teknik elektro dan apa saja konsentrasinya. Sebenarnya konsentrasinya lebih banyak lagi daripada ini, dan dari konsentrasi itu akan bercabang lagi konsentrasi-konsentrasi yang lainnya, tetapi pada kesempatan kali ini saya cuma bisa memberikan 4 konsentrasi tersebut. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu selanjutnya.